Oke, jadi di awal tahun ini gue ada bikin video gadget favorit gue yang gue pakai setiap hari, dan salah satunya itu adalah mouse Fantech Helios XD3. Ya kan? XD3 nggak sih namanya? Helios 2 Pro XD3 kalau nggak salah namanya. Gue beneran suka sama mouse-nya, gue pakai setiap hari sampai gue pindah ke Lamzu Maya untuk beberapa bulan gitu. Dan nggak lama Helios 2 Pro S ini keluar. Ini bedanya itu cuman bisa sampai 8K polling rate, dan dia udah punya coating yang lebih grippy lagi, dan gue suka banget. Saking gue sukanya, gue sekarang udah pakai ini dari pertama kali gue review untuk main game setiap malam. Hal favorit gue dari mouse ini tuh adalah selain bentuknya, itu adalah coatingnya yang buat gue sih belum ada yang kalahin ya, terutama di kalangan mouse lokal. Beneran lengket banget di tangan, setidaknya di tangan gue lah. Bahkan gue habis selesai mandi juga pegang ini tuh tetap lengket gitu. Sedangkan mouse-mouse lain terkadang, terutama kalau habis selesai mandi, itu bakal kerasa licin banget. Nah, sekarang coating yang sama itu udah ada di mouse Aria yang terbaru. Ini Aria 2, dan yang ini tuh Aria 2 Pro. Ini keluarnya udah dari seminggu yang lalu. Gua kebetulan dapetnya telat, jadi mungkin kalian udah tahu juga soal mouse ini. Tapi coating barunya di mouse ini tuh, apalagi kalau kita bandingin sama Aria yang dulu, itu kerasa banget bedanya. Ini mouse yang bentuknya itu eggshell ya, dan eggshell itu lumayan populer juga di kalangan para gamers ya. Kayaknya karena Logitech G305 atau G102 itu yang versi kabelnya. Gue pribadi juga dulu pakai Daily Driver G305 ya, dan gue suka banget sama mouse itu. Jadinya buat gue sih pindah ke mouse ini itu sangat-sangat natural. Kelihatan kecil tapi dipakai claw grip juga tetap nyaman karena belakangnya ini yang lumayan gendut ya. Jadi untuk tangan gue bahkan di 19 cm aja, ini masih enak-enak banget. Perubahan secara fisik antara Aria yang kedua dan yang pertama itu sekarang ini udah nggak modular lagi, jadi nggak bisa dicabut-cabut ya. Yang gue suka banget, gue jujur aja seneng banget karena tren mouse yang modular ini bisa dicabut-cabut itu udah mati ya. Sekarang semua mouse hampir semuanya solid kayak gini, dan juga mereka tetap ringan gitu. Bahkan Aria 2 ini sekitar kayak 10 gram lebih ringan dibanding Aria yang pertama. Minusnya ya yang sekarang ini nggak ada slot untuk taruh dongle, karena yang modular dulu itu bisa dibuka kan belakangnya, tinggal dimasukinnya ke dalam. Nggak terlalu masalah besar sih ya menurut gua, tapi ya tetap aja itu kekurangan. Mereka juga ada yang satu lagi Aria E ya, kalau nggak salah itu yang versi lebih budgetnya lagi, yang untuk cangkangnya itu mereka masih sama persis sama yang Aria yang pertama. Dan mereka juga pakai sensor yang lebih turun, 3311 kalau nggak salah. Gua nggak ada barangnya di sini, jadi gua nggak bisa kasih lihat. Tapi ya mereka punya satu lagi yang di bawah Aria 2 ini. Oke, jadi Aria 2 dan Aria 2 Pro, apa perbedaannya? Sebenarnya nggak banyak sama sekali ya. Perbedaan utamanya itu adalah di chipnya, yang Aria 2 Pro ini pakai Nordic chip, yang artinya bisa support sampai 8000 Hz polling rate. Dan ini bisa di kabel dan juga di wireless. Sedangkan yang Aria 2 biasa ini cuma sampai 1000 Hz aja. Mereka pakai mechanical switch di sini, bukan optical ya, jadi buat gua sih mantep. Scroll encodernya ini juga update dari yang dulu itu katanya cuma bisa sampai 500k cycle, tapi sekarang udah bisa 1M cycle-nya. Jadi mantep. Build-nya keduanya juga sangat-sangat solid ya. Ini kalau kita pencet-pencet itu nggak ada creaking sama sekali, sangat-sangat kuat. Semua pencetannya kerasa enak. Tombol jempolnya juga menurut gua ini enak untuk dipencet, nggak ada masalah. Di bawahnya kita bisa lihat ada tombol untuk DPI, ada switch untuk ganti-ganti mode dari Bluetooth kabel atau dongle, dan juga ada tombol untuk koneksi Bluetooth-nya. Di dalam boxnya, keduanya juga dapat hal yang sama ya. Ada extra rubber feet, ada grip tape. Untuk yang Pro, kita dapat dongle Strike Speed Plus wireless-nya. Untuk yang non-Pro, kita dapat dongle biasa doang. Tapi ya, sisanya kurang lebih sama. Paling yang Pro ini boxnya lebih premium aja. Dari sudut pandang gue sih, yang non-Pro ini adalah deal yang lebih menarik, karena harganya juga termasuk terjangkau di 599.000. Sedangkan yang Pro, itu belum official sih, tapi kayaknya sih di kisaran 1 jutaan. Spek yang kurang lebih sama persis ya antara kedua ini. Yang Pro ini lebih future proof aja, jadi kalau misalkan kalian beli monitor 540 Hz polling rate yang lebih dari 1000 bakal lebih berguna lah. Nggak mesti 8000 juga sih, kayak 2000 juga udah cukup-cukup aja. Overall mouse yang sangat-sangat solid. Gua jujur aja nggak terlalu ada kayak komplain gimana banget ya. Kalau untuk tangan gua Helios 2 ini lebih pas ya, dan gua rasa gua bakal terus lanjut pakai mouse ini. Tapi kalau misalkan gua dipaksa pakai mouse ini, gua nggak bakal komplain juga sih, karena gua
suka banget sama bentuknya. Dan gua rasa untuk orang-orang yang terutama suka sama bentuk eggshell, itu juga bakal suka sama mouse ini. Gue udah pakai selama seminggu terakhir ini untuk main game, dan sama sekali nggak ada masalah. Mantap. Gue beneran bisa rekomen kedua produk ini dengan sangat gampang. Menurut gue yang Aria 2 lebih worth it, tapi kalau kalian pengen yang Pro juga ya nggak apa-apa kalau beneran butuh polling rate yang lebih tinggi. Oke, itu aja review singkat antara kedua mouse ini. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang nonton. Bye-bye.